Permisi Bu Dita, suaranya belum Iya, sorry. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita belajar mengenai anestesi. Kita lihat dulu dari definisinya. Nah, kalau dari sisi definisi, anestesi ini adalah suatu keadaan tanpa adanya rasa sakit. Nah, jadi diharapkan dengan pemberian anestesi ini, maka ketika akan dilakukan tindakan kepada seorang pasien, dia tidak akan merasakan rasa sakit. Terutama untuk tindakan-tindakan seperti pembedahan, kemudian pemasangan ventilator itu juga membutuhkan anestesi. Nah, kalau dilihat dari klasifikasinya, anestesi ini ada dua macam. Ada anestesi lokal. Nah, kalau anestesi lokal ini anestesinya itu digunakan untuk mencegah nyeri akibat blokade konduksi reversibel di sepanjang serabut saraf. Tetapi dia tidak sampai kehilangan kesadaran. Nah, itu kalau pada anestesi lokal. Nah, tetapi kalau kita ngomong masalah anestesi umum, berarti hilangnya sensasi rasa sakit tersebut itu berhubungan dengan kehilangan kesadaran. Nah, itu yang membedakan antara anestesi yang sifatnya lokal dengan anestesi yang sifatnya umum. Nah, tujuan anestesi itu ada bermacam-macam. Misalnya yang pertama memberikan pelayanan anestesi, analgesia, dan sedasi yang aman, efektif, manusiawi, dan memuaskan bagi pasien yang menjalani pembedahan, prosedur medis, atau trauma yang menyebabkan rasa nyeri, kecemasan, dan stres psikis lainnya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mengatasi masalah nyeri akut di rumah sakit, baik nyeri akibat pembedahan, akibat trauma, ataupun nyeri pada saat persalinan. Kemudian yang ketiga, melakukan reanimasi dan resusitasi jantung, paru, otak, atau basic, advance maupun prolonged life support pada kegawatan yang mengancam jiwa. Dimanapun pasien berada, apakah pasien saat itu ada pada IGD, dia ada di kamar bedah, di daerah ruang pulih sadar, atau terapi intensif atau di ICU. Kemudian tujuan yang keempat, anestesi ini juga bisa menjaga keseimbangan cairan elektrolit, asam basa, dan metabolisme tubuh pasien yang mengalami gangguan atau ancaman jiwa karena mengalami pembedahan, prosedur medik, trauma, atau penyakit lainnya. Tujuan yang kelima, itu menunjang fungsi vital tubuh, terutama jalan nafas, pernafasan, peredaran darah, dan kesadaran pasien yang mengalami gangguan atau ancaman jiwa karena menjalani pembedahan, prosedur medik, trauma, atau penyakit lainnya. Kemudian tujuan anestesi yang terakhir itu adalah untuk menanggulangi masalah nyeri kronis atau nyeri yang membandel. Bisa juga karena pada pasien-pasien kanker stage terminal atau stage akhir ya, yang tidak bisa di kemoterapi ataupun dibedah, hanya bisa dikendalikan rasa nyerinya, atau pasien dengan penyakit kronis. Nah, ini terutama kalau pada pasien-pasien yang mungkin dia ada gangguan tulang misalnya, tetapi dia tidak bisa melakukan prosedur pembedahan atau prosedur operasi, mungkin karena beliaunya sudah terlalu tua atau mungkin ada fungsi organ tubuhnya yang sudah tidak normal. Nah, untuk anestesi lokal, nah harapannya anestesi lokal itu mempunyai sifat-sifat seperti yang pertama, tidak merusak jaringan saraf secara permanen. Kemudian dia tidak mengiritasi, batas keamanannya sesingkat mungkin, mula kerjanya juga sesingkat mungkin, tetapi mempunyai masa kerja yang lama. Nah, ya, untuk meningkatkan masa kerja ini, itu kenapa pada beberapa anestesi lokal itu dikombinasi dengan menggunakan vasokonstriktor. Nah, kemudian sifat yang lainnya adalah kita harapannya bisa mendapatkan anestesi lokal yang stabil dalam larutan dan dia bisa larut dalam air. Ini. Keuntungan dari menggunakan anestesi lokal ini yang pertama adalah dia lebih sederhana dan murah. Nah, ini karena kan tidak membutuhkan alat-alat yang mungkin misalnya tidak membutuhkan mesin anestesi. Nah, seperti kalau kita menggunakan anestesi inhalasi, nah sehingga
biayanya itu lebih murah nanti. Kemudian efek sampingnya minimal. Nah, kita ngomong minimal karena kondisi pasien ini dia dalam kondisi sadar. Nah, sehingga ketika terjadi sesuatu itu lebih bisa kelihatan lah, intinya seperti itu. Kemudian anestesi lokal ini juga ideal untuk rawat jalan. Misalnya pada operasi gigi, kemudian pada kondisi hernia atau kondisi hemoroid. Nah, mungkin kalau kalian yang punya hemoroid ini ya, itu memang ada suppositoria yang kandungannya itu salah satunya mengandung anestesi lokal. Nah, kemudian ada juga salep hemoroid. Nah, kalau nggak Boraginol M, mungkin yang Boraginol S ya, itu juga mengandung anestesi lokal. Nah, kalau seperti kan lebih murah kan tinggal dioleskan saja dan tidak mau apa ya, misalnya untuk penggunanya juga dia lebih sederhana daripada yang intravena atau malah yang umum nantinya. Nah, tetapi selain itu anestesi lokal ini juga mempunyai kerugian. Misalnya pasien merasa takut sehingga banyak yang menolak. Nah, ini terutama kalau pasien-pasien yang takut dengan darah ini atau mungkin takut ketika dia ada di ruang operasi. Nah, karena anestesi lokal ini kondisi pasiennya itu masih tetap sadar, jadi dia tahu apa yang dilakukan oleh dokter. Kemudian kerugian yang kedua, daerah operasinya terbatas. Nah, ini kadang kalau pada beberapa operasi, misalnya seperti pengangkatan tumor payudara, itu kita tidak menggunakan anestesi lokal. Karena apa? Saya tanya sama dokternya, kenapa nggak menggunakan anestesi lokal, dok? Saya tanya seperti itu. Ya, karena takutnya nanti pasiennya risih ketika dokter itu sedang menginsisi atau membedah di daerah adanya tumor tadi kan daerah sensitif kan, seperti itu kan daerah sensitif. Nah, itu kenapa pada operasi tumor payudara atau kanker payudara, anestesi yang digunakan itu anestesinya yang bersifat umum. Itu. Kemudian yang terakhir durasinya relatif terbatas. Ini untuk anestesi lokal. Seperti yang saya katakan tadi, memang untuk meningkatkan masa kerja bisa diberikan vasokonstriktor. Tetapi untuk bagian-bagian ekstremitas bawah, mungkin di daerah jari kaki atau daerah-daerah perifer, itu tidak boleh menggunakan vasokonstriktor. Karena apa? Takutnya nanti malah bisa menyebabkan terjadinya gangren akibat vasokonstriksi yang di daerah ekstremitas tersebut. Nah, kemudian pada anestesi lokal ini dia mempunyai absorpsi yang cepat. Nah, sehingga dia bisa mempercepat terjadinya toksisitas. Nah, ini adalah mekanisme kerja anestesi lokal. Nah, jadi pada kondisi normal di serabut akson, ini adalah akson ya ini ya. Pada kondisi normal ada yang namanya ini saluran natrium. Nah, ini. Nah, pada kondisi normal, ini saluran natriumnya ini dia sedang tertutup atau pada kondisi resting atau pada kondisi istirahat. Nah, kalian perhatikan di sini gate M-nya itu menutup. Kemudian channel ini dia bisa membuka. Di mana ketika channel ini membuka, maka natrium akan masuk sehingga potensial yang ada di sini dia naik menjadi negatif 50 mV. Nah, adanya kondisi Na yang masuk ini bisa menyebabkan terjadinya depolarisasi yang cepat. Dan ketika ini mencapai threshold-nya, maka bisa menimbulkan potensial aksi. Nah, ketika ada depolarisasi cepat, nanti channel ini di daerah hanya itu menutup dan menimbulkan efek potensial aksi. Nah, ketika ada potensial aksi, maka rangsangan ini bisa diteruskan ke serabut saraf yang ada di berikutnya atau yang lanjutannya. Nah, tetapi pada kondisi pemberian anestesi lokal, kalian perhatikan di bawahnya. Nah, pada kondisi ini kan gate M-nya menutup ya. Kemudian kalau ada paparan dari anestesi lokal, maka dia bisa menduduki reseptornya. Ini reseptornya yang ini, yang bulat ini. Nah, di mana ketika obat ini berikatan kuat, sehingga dia tidak bisa mengaktifkan channel ini, maka akan terjadi kegagalan untuk mencapai threshold, sehingga tidak bisa menimbulkan potensial aksi. Nah, kalau tidak ada potensial aksi, maka
rangsangan itu tidak akan bisa dihantarkan. Apakah bisa dipahami sampai di sini? Saya. Nah, untuk jenis-jenis anestesi lokal itu ada dua. Ada yang berasal dari golongan amida, ada yang berupa golongan ester. Untuk golongan amida ada lidokain, ada prilokain, ada ropivakain, ada bupivakain. Sedangkan golongan ester ada koken, ada benzokain, ada tetrakain, dan ada prokain. Nah, di sini untuk koken ini dia mempunyai sifat onsetnya cepat. Durasi kerjanya 45-60 menit. Kalau ada gejala keracunan, bisa menimbulkan gejala mudah terangsang, dia gelisah, banyak bicara, cemas, dan juga bingung. Untuk dosis fatalnya sekitar 1,2 gram. Kemudian ada prokain ya. Prokain ini onsetnya sekitar 5-10 menit. Durasi kerja obatnya sekitar 30 menit. Untuk dosis infiltrasi itu dia disuntikkan di subkutan atau di bawah atau di dalam kulit atau intrakutan. Ini menggunakan konsentrasi 1-2%. Kalau spinal menggunakan konsentrasi 5-20%. Kalau infus menggunakan konsentrasi 0,1-0,2%. Kemudian ada tetrakain ya. Tetrakain ini onsetnya sekitar 5-10 menit. Durasi kerja obatnya 2 jam. Dosis total pada spinal itu sekitar 10-20 mg. Untuk yang benzokain, ini dia penggunaannya terbatas hanya untuk anestesi permukaan. Ini. Kemudian untuk tetrakain dan koken ini penggunanya terbatas ya. Untuk tetrakain dia bisa digunakan pada ini bidang mata biasanya untuk anestesi kornea, tetapi penggunaan oksibuprokain dan juga proksimetakain yang kurang toksik dan tidak menyengat itu juga lebih baik dibandingkan dengan penggunaan yang tetrakain tersebut. Nah, untuk golongan amida yang sampai saat ini sering digunakan, lidokain itu masih sering digunakan. Ini durasi kerjanya sekitar 1-2 jam. Efeknya seperti ada ngantuk, ada pusing, dan juga ada gangguan muntah. Kemudian ada prilokain ya, dia mempunyai karakter yang serupa dengan lidokain, tetapi yang prilokain ini dia lebih mudah untuk dimetabolisme sehingga dia kurang toksik ini untuk yang prilokain. Kemudian ada dibukain. Nah, dibukain ini durasi kerjanya obat sekitar 3 jam. Ini sering digunakan pada partus atau pada ibu hamil, ya ibu melahirkan. Kemudian ada mepivakain, ini durasi kerja obatnya sekitar 2 jam. Kemudian ada juga bupivakain. Nah, kalau yang bupivakain ini dia onsetnya lebih lambat. Durasi kerja obatnya kurang lebih 4-5 jam dengan maksimal dosis untuk pasien ini sekitar 150 mg. Untuk masalah lebih lanjut mengenai obatnya, nanti kalian bisa membaca BNF dan juga bisa membaca DIH atau Drug Information Handbook. Untuk lebih lebih mengetahui karakter detail dari masing-masing obat. Nah, kemudian untuk teknik anestesi lokal itu penggunaannya ada yang topikal. Nah, kalau topikal dia digunakan pada permukaan mukosa atau permukaan kulit, bisa juga digunakan pada hidung, di trakea, gusi, mata, laring ataupun uretra. Ini contohnya ada tetrakain atau pantokain untuk mata, kemudian ada lidokain HCl untuk hidung dan telinga, kemudian ada etilklorida, ini spray, biasanya digunakan pada kulit. Untuk yang penggunaan etilklorida ini biasanya digunakan pada kulit yang tidak mengalami inflamasi. Kemudian teknik yang kedua itu ada yang namanya regional anestesi intravena. Nah,
Jadi anestesinya ini diinjeksikan ke dalam bagian tubuh yang hilang. Maksudnya mungkin ada pasien kecelakaan, misalnya tangannya itu patah gitu ya, nggak bisa diselamatkan. Maka nanti untuk yang anestesi regional itu nanti diinjeksikan ke daerah sebelum patahan tangannya tadi. Nah, untuk mencegah anestesi ini masuk ke sirkulasi sistemik, maka kita bisa menggunakan tourniquet. Tourniquet itu yang bentuknya seperti tali gitu loh. Nah, seperti sabuk itu ya yang digunakan untuk supaya anestesi nanti ini tidak masuk ke sirkulasi sistemik. Kemudian ada juga anestesi lokal yang infiltratif. Nah, yang infiltratif tadi diinjeksikan secara subkutan atau intrakutan ke airan saraf lokal. Biasanya dikombinasi dengan vasokonstriktor untuk memperpanjang durasi kerja. Ini contoh yang infiltratif ini bisa digunakan pada saat sirkumsisi atau pada saat sunat ya. Kemudian pada saat insisi ataupun eksisi. Jadi kalau misalnya yang mau dijahit itu hanya di daerah permukaan, maka kita bisa menggunakan teknik infiltratif ini. Atau mungkin pada gigi mungkin ya, kan diinjeksikan pada pada daerah gusi kan. Itu ada juga yang seperti itu. Ini contoh anestesi topikal, ada EMLA ini ya. Ada EMLA isinya lidokain. Kemudian ini adalah dia mau menyuntik di daerah di daerah tulang punggungnya. Apakah dia mau menggunakan yang per epidural atau yang per spinal? Ini cara mengukur lokasi penginjeksiannya nanti gimana. Kemudian ada juga ini untuk teknik anestesi lokal ini ada blokade saraf. Ini ada yang infiltrat tadi, contohnya pada dental anestesia. Kemudian bisa juga anestesinya secara epidural ataupun secara spinal. Nah, kalau secara spinal ini ada blokade intratekal dan obatnya diinjeksikan ke cairan cerebrospinal di daerah subarachnoid. Nah, seperti yang kalian ini. Ini kalau yang epidural berarti space-nya di daerah sini, di daerah di daerah epidural. Tetapi kalau spinal nggak sampai melewati duramater ini, itu yang epidural. Tetapi kalau yang spinal itu dia menembus daerah duramater, jadi diinjeksikan di daerah sini, di daerah spinal cord ini. Itu. Kemudian ada juga caudal anestesi. Nah, caudal anestesi itu hampir sama ya, sama dengan epidural anestesi, tapi obatnya dimasukkan pada kanalis sacralis lewat hiatus sacralis. Jadi lewat sini. Ini. Kalau yang caudal. Untuk yang caudal ini ada dua bahaya ya. Yang pertama, jarumnya masuk ke plexus vena. Kemudian yang kedua, jarumnya menembus durameter. Yang ditakutkan itu. Kalau dia menembus masuk ke spinal cord nggak masalah, tapi kalau masuknya hanya di daerah durameter ini itu yang berbahaya. Kemudian saya lanjutkan ke anestesi umum. Nah, untuk anestesi umum ini mempunyai persyaratan yang pertama berbau enak dan merangsang selaput lendir. Kemudian onsetnya cepat tanpa efek samping kalau bisa. Kemudian pasiennya itu pada saat dia sadar kembali itu tanpa kejang. Kemudian berkhasiat analgesik baik dengan melemaskan otot-otot seluruhnya, tidak menambah pendarahan kapiler selama waktu pembedahan. Nah, ini adalah syarat-syarat anestesi umum. Kemudian tahap-tahap anestesi itu ada beberapa tahap, ada 4 tahap sih. Yang pertama tahap analgesia. Nah, pada tahap analgesia ini sudah ada penurunan kesadaran dan penurunan rasa nyeri. Nih, jadi kesadaran dan nyerinya sudah berkurang. Kemudian yang kedua, tahap kedua ada eksitasi. Nah, pada fase eksitasi ini kesadaran hilang seluruhnya dan terjadi kegelisahan. Kemudian yang ketiga adalah tahap anestesi. Nah, pada tahap anestesi, refleks mata sudah hilang dan otot-otot ini sudah melemas. Nah,
harapannya antara tahapan anestesi ke eksitasi dan anestesi ini berlangsung dalam waktu yang cepat ini harapannya. Kemudian pada saat fase pembedahan, harapannya stadium anestesi ini bisa dipertahankan masuk ke stadium ini. Karena apa? Karena kalau masuk ke stadium yang keempat, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Karena pada tahap keempat ini sudah terjadi kelumpuhan sumsum tulang. Bahkan bisa juga adanya henti nafas ataupun henti jantung. Nah, itu kenapa untuk anestesi ini kita memang untuk monitoringnya harus benar-benar sangat hati-hati. Dan untuk mempertahankan stadium anestesi itu juga tidak mudah. Nah, ini anestesi umum ya. Nah, sebelum melakukan anestesi umum, kita mengenal yang namanya premedikasi. Nah, di sini ada obat-obatan yang bisa digunakan pada saat premedikasi. Yang pertama, obat untuk kecemasan. Seperti yang kalian ketahui bahwa ketika kita cemas, maka debar jantung ini bisa meningkat, bisa takikardi kita. Nah, kalau ini terjadi, takutnya tekanan darah juga meningkat. Ingat pada pasien dengan tekanan darah yang tinggi, dia tidak bisa dilakukan pembedahan. Takutnya apa? Ketika diinsisi, maka darahnya itu bisa muncrat. Mungkin yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, jadi ada benzodiazepam ya untuk kecemasannya. Kemudian premedikasi yang kedua bisa juga dilakukan diberikan obat-obatan yang bisa menurunkan sekresi dari dari daerah yang hubungannya dengan liur ataupun refleks dari vagusnya. Ini menggunakan antagonis muskarinik yang masih digunakan sampai saat ini. Kita bisa menggunakan atropin sulfat ini untuk reduksi sekresi ataupun refleks dari vagus ini. Kemudian bisa juga diberikan postoperatif anti-emesis. Nah, jadi diberikan anti muntah untuk mereka yang sudah melakukan operasi. Jadi postoperatif nanti pemberiannya. Atau bisa juga diberikan ini obat-obatan yang berfungsi untuk menurunkan atau mengatasi rasa nyeri. Ini bisa menggunakan analgesik opioid atau menggunakan NSAID. Nah, untuk anestesi umum ini ada yang dia bersifat inhalasi, ada yang intravena. Nah, untuk yang inhalasi, contohnya ada nitrit oksid, kemudian ada halotan, ada isofluran, ada enfluran, ada desfluran, dan ada sevofluran. Ini. Sedangkan yang intravena ada golongan barbiturat seperti tiopental dan non-barbiturat. Kalau yang non-barbiturat ada propofol, ada etonamid, ada etomidat, ada ketamin. Nah, untuk teknik anestesi sistemik, yang pertama adalah anestesi umum intravena. Nah, untuk yang ini dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembunuh vena. Contoh obatnya ada golongan barbiturat, ada benzodiazepin, ada propofol, ada ketamin, opioid, dan fentanyl. Kemudian ada yang inhalasi. Nah, kalau inhalasi kita pemberiannya ini dilakukan dengan cara memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Jadi menggunakan mesin kemudian dihubungkan dengan sungkup oksigen, semacam sungkup oksigen. Yang obatnya sudah ada halotan, enfluran, isofluran, desfluran, sevofluran, dan nitrous oxide. Kemudian ada juga teknik anestesi umum imbang. Nah, kalau menggunakan umum imbang ini, teknik anestesinya menggunakan kombinasi obat-obatan. Baik obat anestesi intravena maupun anestesi inhalasi. Jadi, bisa juga pada saat awal dia menggunakan intravena. Kemudian untuk menjaga dia tetap ada di stadium anestesi,
diberikan anestesi yang inhalasi. Nah, selain itu ada juga rute pemberian lain mengenai pemberian anestesi umum ini. Ada yang rute peroral, rute bukal dan sublingual, rute intramuskular, subkutan, rektal, transdermal, spinal ataupun epidural. Nah, ini yang anestesi yang injeksi. Ini contohnya ada barbiturat ya. Barbiturat ini bentuknya sediaan cair suntik. Mekanisme kerjanya dengan cara meningkatkan kerja sinaptik neurotransmitter, inhibitor atau GABA. Nah, di sini itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa memblokade aksi sinaptik neurotransmitter eksitasi seperti glutama dan asetilkolin. Kemudian untuk absorpsinya, prosesnya ini dari otak ke jaringan inaktif. Kemudian distribusinya pada dosis tidur, barbiturat ini harus dalam lemak ya, baik thiopental, tiamilal, ataupun metohexital. Kemudian distribusi ke kompartemen perifer, terutama pada otak, akan menurunkan konsentrasi dalam plasma dan otak sebesar 10% dalam waktu 20-30 menit. Untuk biotransformasi dan ekspresinya, dia biotransformasinya lewat oksidasi hepar menjadi metabolit inaktif yang larut dalam air dan diekspresikan melalui ginjal. Kecuali untuk yang metohexital, dia diekspresinya melalui feses. Untuk farmakodinamiknya bekerja pada seluruh SSP, tapi hanya berikatan dengan komponen molekuler reseptor GABA. Kemudian dia juga punya efek pada tingkatan tidur tergantung pada dosis dan meningkatkan total tidur lama. Total lama tidur atau efek hipnotiknya. Selain itu juga bisa mengurangi masalah latihan tidur, jumlah terbangun, dan lama tidur REM serta tidur gelombang pendek. Kemudian efek barbiturat pada sistem organ pada kardiovaskular. Dosis induksi bolus barbiturat intravena ini bisa menyebabkan penurunan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Pada respirasi, dia bisa menekan pusat pernafasan di tingkat medula, menurunkan respon pernafasan terhadap hiperkapnia dan hipoksia. Jadi dalam barbiturat sering menyebabkan obstruksi jalan nafas atas atau apnea pada dosis induksi. Nah, kemudian pada otak dia bisa menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah otak yang menimbulkan penurunan cerebral blood flow, kemudian cerebral blood volume dan juga tekanan intrakranial. Pada ginjal bisa menurunkan aliran darah ke ginjal dan laju filtrasi glomerulus terkait dengan penurunan pada tekanan darah. Kemudian di hepar, dia bisa menurunkan aliran darah ke hepar. Jadi penurunan aliran darah ini bisa juga terjadi karena adanya penurunan cardiac output-nya tadi. Atau bisa juga terjadi karena adanya efek penurunan tekanan darah. Nah, untuk efek samping yang umum pada pasien yang menggunakan barbiturat itu adalah rasa pusing, kemudian ngantuk, merasa seperti sedang mabuk, dan juga ada gangguan keseimbangan. Malah ada juga nyeri otot dan juga nyeri sendi. Nah, untuk interaksi obatnya ada antipsikosis, kemudian antivirusnya ada golongan indinavir, nervinavir, dan sakuyanavir. Kemudian anti jamur dia berinteraksi dengan itraconazole, posaconazole, kemudian voriconazole. Juga bisa menurunkan absorpsi dari griseofulvin. Barbiturat ini juga ada interaksi dengan anti-epilepsi ya. Kemudian juga ada efek dengan hipolipidemik. Kemudian yang kedua ada benzodiazepin ya. Untuk benzodiazepin ini mekanisme kerjanya berinteraksi dengan reseptor penghambat neurotransmitter yang diaktifkan oleh GABA. Kemudian absorpsinya, semua benzodiazepin diabsorpsi secara sempurna kecuali clorazepam. Nah, clorazepam ini baru diabsorpsi sempurna setelah didekarboksilasi dalam cairan lambung menjadi N-desmethyldiazepam atau nordazepam. Untuk distribusinya dia lumayan cukup cepat ya. Kemudian bertransformasi dan ekspresinya. Untuk metabolit aktif dari benzodiazepin ini umumnya dibiotransformasi lambat dari senyawa asalnya, sehingga lama kerja
benzodiazepin tidak sesuai dengan waktu paruh eliminasi. Kemudian kalau dari farmakokinetiknya, hampir semua benzodiazepin mempunyai hasil kerja utama pada SSP. Dengan efek utamanya dia ada sedasi, hipnotik, pengurangan terhadap rangsangan, emosi atau ansietas, relaksasi otot, dan juga efek anti-konvulsi. Kemudian efek pada sistem organ, untuk depresi kardiovaskularnya dia minimal, kecuali jika diberikan bersama dengan opioid. Kemudian pada dosis yang lebih tinggi, misalnya pada anestesi premedikasi atau pada endoskopi, benzodiazepin sedikit mendepresi ventilasi alveoli dan menyebabkan asidosis respirator, sehingga mengakibatkan hipoksia alveolar dan atau narkosis CO2. Kemudian benzodiazepin ini juga bisa menurunkan kebutuhan oksigen otak, cerebral blood flow, dan tekanan intrakranial. Kemudian interaksinya macam-macam ya. Bisa dengan antidepresan, antiepilepsi, dengan disulfiram, dengan golongan dopaminergic, kemudian dengan antibiotik, dan juga dengan midazolam. Dengan antibakteri. Kemudian bentuk interaksinya itu bisa juga hangover, amnesia, anterograd, gejala paradoksal, toleransi, dan ketergantungan, sindrom abstinensi atau efek penarikan. Ini efek samping penggunaan ini. Kalau yang ini interaksi dengan beberapa obat-obatan. Kemudian ada propofol. Nah, kalau propofol ini dia adalah agen hipnotik kerja pendek yang diberikan secara intravena yang telah banyak digunakan untuk menggantikan natrium thiopenton dalam induksi anestesi karena pemulihan dari propofol ini lebih cepat dan lebih bersih. Malah kalau beberapa teman dokter itu mereka ngomong bahwa propofol ini dia lebih smooth, lebih halus dia pemulihannya ini. Kemudian propofol ini awalnya dikembangkan di Inggris dengan uji coba awal yaitu menggunakan formulasi yang dilakukan dalam Cremofol EL. Nah, reaksi anafilaksis yang dilaporkan dalam percobaan tersebut menyebabkan reformulasi obat ini sebagai injeksi emulsi campuran minyak kedelai dengan propofol. Jadi ini untuk struktur kimia dari propofol, kandungannya dia ada minyak kedelai. Kan anafilaksisnya ini bisa juga karena adanya minyak kedelai ini. Mungkin bisa juga karena adanya lecitin telur untuk beberapa individu yang dia alergi terhadap protein. Untuk mekanisme kerja obatnya, dia mengikat reseptor GABA A sehingga menyebabkan hiperpolarisasi membran saraf. Kemudian ketika dianalisis secara elektroencephalografik, propofol ini ternyata bisa mengurangi kapasitas dari integrasi informasi otak pada frekuensi gelombang gamma yang dapat berkontribusi pada pengaruhnya terhadap hilangnya kesadaran. Kemudian untuk absorpsinya propofol ini bisa yang tersedia itu dalam pemberian intravena untuk induksi dan pemeliharaan anestesi. Untuk distribusinya, onset kerjanya cepat, begitu juga dengan durasinya yang pendek pada pemberian bolus dosis tunggal, karena pendeknya distribusi waktu paruhnya, jadi hanya sekitar 2-8 menit. Kemudian kalau dari biotransformasi dan ekskresi, propofol ini tidak terakumulasi pada pasien dengan penyakit ginjal atau hepar. Propofol juga dengan cepat terkonjugasi di hepar menjadi glukuronida dan sulfat. Dan propofol ini dimetabolisme dengan cepat menjadi metabolit inaktif dan diekspresikan melalui ginjal dengan 2%-nya diekspresi dalam bentuk tinja dan kurang dari 1%-nya dalam bentuk urin. Untuk laju clearance-nya sekitar 20-30 mili per kilogram berat badan per menit melampaui aliran darah hepar, sehingga diduga propofol ini juga dimetabolisme di organ lain, misalnya pada paru. Jadi propofol ini selain dia dimetabolisme di hepatik, dia juga bisa mengalami metabolisme ekstra hepatik.
Kemudian efek pada organ, pada kardiovaskular, propofol ini bisa menghambat aktivitas simpatis vasokonstriktor sehingga menurunkan resistensi pembuluh darah perifer, preload, dan kontraksi otot jantung yang akhirnya akan menurunkan tekanan darah arteri. Nah, hipotensi pada induksi propofol ini dipengaruhi oleh dosis, kemudian kecepatan injeksi, dan juga usia. Kemudian pada otak, propofol bisa menurunkan cerebral blood flow, kemudian menurunkan cerebral metabolic rate, dan juga tekanan intrakranial. Nah, ketika dosis besar diberikan, maka efek penurunan tekanan darah sistemik yang nyata dapat menurunkan cerebral perfusion pressure. Ini. Jadi hati-hati kalau menggunakan propofol ini terjadi penurunan CBF yang besar. Ini. Kemudian pada respirasi, pada dosis induksi, propofol bisa menekan secara dalam fungsi pernafasan hingga menyebabkan apnea. Propofol bisa menekan refleks jalan nafas atas melebihi tiopental sehingga tindakan intubasi, endoskopi, dan pemasangan LMA atau laryngeal mask airway dapat dilakukan tanpa blokade neuromuskular. Kemudian pada organ lain, propofol ternyata bisa menurunkan tekanan intraokular 31-50% yang terjadi segera setelah induksi dan bertahan selama intubasi. Propofol juga memiliki sifat antiemetik yang signifikan. Selain itu, propofol juga memiliki efek prenobiotik yang signifikan juga. Efek lainnya, propofol ini memiliki peran protektif dalam cedera sel yang dimediasi oleh radikal bebas. Untuk dosis pemberiannya, kalau untuk intravena, dia 1,5 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan. Kemudian anak di atas 3 tahun, 2,5 mg per kilogram berat badan, atau bisa juga disesuaikan dengan keperluan. Kalau pemeliharaannya 4 sampai 12 mg per kilogram berat badan per jam. Nanti ini kalian baca sendiri saja mengenai pendosisannya. Kemudian untuk kontraindikasi, nah ini pada pasien yang ini ya, alergi ya, biasanya ya. Kemudian tidak dianjurkan pada ibu hamil, menyusui, atau pada anak di bawah usia 3 tahun. Ini. Jadi bisa diberikan pada anak yang lebih dari usia 3 tahun, tetapi dengan ini sesuai dengan keperluannya sih untuk yang penggunaan pada anak. Terkait dengan interaksi obat, kebutuhan dosis induksi propofol dapat dikurangi dengan pemberian intramuskular atau intravena, misalnya morfin, mepridin, dan fentanyl. Dan kombinasi opioid dan sedatif lainnya, misalnya dengan benzodiazepin, barbiturat, hidrat kloral atau kloral hidrat, kemudian domperidon, dan lain-lain. Agent ini dapat meningkatkan efek anestesi atau sedatif dari propofol dan dapat menyebabkan penurunan parameter hemodinamik yang lebih jelas. Untuk efek sampingnya, nyeri saat injeksi, hipotensi. Nah, ini terutama lewat tadi vasodilatasi tadi ya. Kemudian ada bradikardi, penurunan curah jantung, apnea transien, distonia, mioklonik ringan, sindrom infus propofol, dan asidosis pernafasan. Kemudian ada ketamin. Nah, ketamin ini mekanisme kerjanya sebagai antagonis non-kompetitif pada reseptor NMDA. Nih. Kemudian absorpsinya diberikan secara oral, nasal, rektal, subkutan, dan epidural. Tapi secara klinis diberikan secara IV atau IM. Kadar puncak pada plasma 10-15 menit setelah injeksi intramuskular. Kemudian distribusinya didistribusikan secara cepat, lebih larut dalam lemak, dan kurang terikat dengan protein dibandingkan dengan tiopental. Uptake-nya oleh otak dan proses redistribusinya berlangsung cepat, dengan waktu paruhnya sekitar 10-15 menit. Metabolismenya lewat hepar, dengan jalur yang penting adalah demetilasi ketamin oleh enzim cytokrom B450 menjadi norketamin. Ini. Kemudian ekskresinya, dia ekskresi melalui ginjal. Pada pemberian ketamin secara IV 4% diekspresikan melalui urin tanpa mengalami perubahan.
Dan 5% dosis yang diinjeksikan akan diekspresikan melalui feses. Kalau farmakodinamiknya, di anestesi umum yang bekerja cepat menghasilkan keadaan anestesi yang ditandai dengan analgesia berat, refleks terhadap faring-laring normal, tonus otot rangka normal atau sedikit meningkat, stimulasi kardiovaskular dan pernafasan, ketamin meningkatkan jalur serotoninergik, menurun dan dapat memberikan efek antidepresif. Ketamin dapat menyebabkan perubahan kardiovaskular dan bronkodilatasi. Untuk efek pada sistem organ, pada kardiovaskular dia bisa meningkatkan tekanan darah arteri, denyut jantung, dan cardiac output, terutama setelah injeksi bolus cepat. Kemudian pada respirasi, dia bisa menjaga patensi jalan nafas, meningkatkan ventilasi, dan hanya mempunyai efek minimal dalam respon terhadap CO2. Ventilatory drive dipengaruhi oleh ketamin dosis induksi, walaupun dengan pemberian bolus IV cepat atau kombinasi dengan opioid dapat menyebabkan apnea. Di otak, dia bisa meningkatkan konsumsi oksigen otak, kemudian cerebral blood flow, dan tekanan intrakranial, sehingga penggunaannya harus dihindari pada keadaan space occupying intrakranial. Karena dia bisa meningkatkan tekanan intrakranial tadi. Untuk efek sampingnya, pada sistem kardiovaskular ada kenaikan tekanan darah dan frekuensi jantung, kemudian ada peningkatan noradrenalin juga di dalam tubuh. Untuk efek sampingnya ada transien eritema, keadaan mimpi buruk, halusinasi, dan delirium yang dapat disertai dengan fonasi dapat terjadi pada penggunaan anestesi ketamin ringan. Untuk interaksi obatnya ada memantine, kemudian ada teofilin, barbiturat, dan atau agonis opiat, kemudian benzodiazepin, ini, kemudian tiroksin, atrakurin, dan tubokurarin. Kemudian ada juga anestesi terhalogenasi. Kemudian ada opioid. Nah, opioid ini mekanisme kerjanya dia berkaitan dengan reseptor opioid yang secara luas dia dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu tipe mu, tipe kappa, sama tipe ini, saya lupa namanya apa ini. Kappa, mu kappa, sama saya lupa namanya ini sebutannya apa. Kemudian untuk farmakokinetiknya, opioid ini secara absorpsinya dia diserap secara baik bila diberikan secara subkutan, intramuskular, oral maupun intravena. Untuk distribusinya sangat bervariasi ya, tergantung faktor fisiologis dan berbagai faktor kimia. Opioid ini secara cepat bisa meninggalkan kompartemen darah dan kemudian terkonsentrasi secara tinggi di daerah otak, paru, ginjal, dan limpa. Untuk metabolismenya, dia dikonversi dalam jumlah besar ke metabolit polar untuk dipersiapkan diekspresikan melalui ginjal. Penggunaan dalam jangka waktu panjang atau melebihi dosis akan menyebabkan terjadi penumpukan pada ginjal dan akhirnya menyebabkan terganggunya metabolisme. Untuk ekskresinya melalui urin ya. Kemudian sebagian kecil bisa juga diekspresikan lewat empedu atau lewat sirkulasi enterohepatik. Kemudian farmakodinamiknya dia menghasilkan efek analgesik dengan cara berkaitan dengan reseptornya tadi yang ada di otak dan juga di daerah medulla spinalis. Di reseptornya tadi ya, yang utama ada 3 tadi yang berada pada sistem saraf dan jaringan yang berbeda, di mana ketiga reseptor ini adalah bagian dari reseptor G protein coupling dan merupakan serangkaian asam amino yang gemuluk. Kemudian untuk aksi selnya pada level molekuler, reseptor opioid berpasangan dengan protein G dan memberikan efek sebagai ion channel gating. Kemudian dia bisa juga memodulasi perpindahan intraseluler kalsium intraseluler dan meningkatkan fosforilasi protein. Nah, hubungan efek fisiologis dengan tipe reseptor yang mu merupakan reseptor primer opioid
Kemudian efeknya bisa analgetik, euforia, depresi pernafasan, dan ketergantungan fisik terhadap morfin. Nah, ini merupakan reaksi ketika dia berikatan dengan reseptor mu. Kemudian toleransi dan dependensi dengan penggunaan dosis terapi berulang, ini akan terjadi penurunan efek secara bertahap, yang kemudian akan menimbulkan adanya toleransi. Ini kenapa kalau kita menggunakan opioid itu memang benar-benar harus monitoring secara ketat, karena adanya efek toleransi ini loh yang perlu diperhatikan. Kemudian efek pada sistem organ, pada sistem kardiovaskular itu bradikardi. Kemudian pada GI tract paling sering itu terjadi pada konstipasi ya. Kemudian konstipasi ini terjadi akibat modulasi di daerah sistem saraf enterik ya. Kemudian bisa juga terjadi penurunan motilitas dan peningkatan tonus. Kemudian pada saluran biliar ini dia bisa berinteraksi dengan autopholus biliar sehingga menyebabkan kolik biliar. Dengan ginjal dia bisa menekan fungsi ginjal sehingga menyebabkan menurunnya aliran plasma pada ginjal. Nah, mekanismenya mungkin melibatkan sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Kemudian pada uterus, nah opioid ini bisa memperpanjang kehamilan, memperpanjang waktu kehamilan. Mekanismenya masih belum jelas, mungkin terjadi karena opioid bisa mengurangi tonus uterus. Kemudian pada neuroendokrin, opioid bisa menstimulasi pelepasan ADH, prolaktin, dan somatotropin, tapi dia bisa menghambat pelepasan hormon luteinizing. Untuk efek sampingnya ada mual, muntah, kemudian gatal, retensi urin, hipotensi, sedasi, dan juga depresi pernafasan. Untuk interaksi obatnya, contohnya ada morfin dengan metoclopramid. Nah, ketika ada interaksi antara morfin dan metoclopramid, efeknya adalah metoclopramid bisa meningkatkan laju absorpsi morfin dan meningkatkan rate of onset serta efek sedasinya. Jenisnya potensiasi. Kemudian ada golongan fentanyl, alfentanil, dan sulfentanil dengan golongan azol, dengan antijamur ya, antijamur azol. Nah, efek interaksinya azol bisa menghambat sitokrom 3A4 sehingga metabolisme opioid tersebut dihambat. Akibatnya meningkatkan kadar efek farmakologis dan efek samping dari opioid tersebut. Jenisnya adalah interaksi yang sinergis. Kemudian ada fentanyl. Nah, fentanyl ini masuk golongan opioid analgesik. Mekanismenya mengaktifasi reseptor opioid pada SSP untuk mengurangi rasa nyeri. Aktivasinya diperantarai oleh reseptor mu yang bisa menghasilkan efek analgesik di sistem saraf pusat ataupun di perifer. Kemudian fentanyl ini onsetnya cepat, durasinya singkat. Jadi durasinya sekitar 30 sampai 60 menit. Kemudian fentanyl ini juga memiliki kelarutan lemak yang cukup tinggi sehingga mudah melalui sawar darah otak dan terdistribusi cepat ke otak, paru, jantung, organ lain yang memiliki produksi jaringan yang besar. Untuk waktu paru distribusinya 5-20 menit, volume distribusinya 4-6 liter per kilogram dengan pengikatan protein plasmanya sekitar 80%. Metabolismenya dihepar oleh isoenzim sitokrom 3A4. Kemudian eliminasinya melalui ginjal ya. 75% sebagai metabolit, 7-10% eliminasi sebagai obat utuh. Ini. Bahkan metabolitnya ini masih bisa terdeteksi di urin selama 72 jam setelah pemberian dosis tunggal fentanyl intravena. Fentanyl ini mempunyai efek analgesik 75 sampai 125 kali lebih baik dari morfin atau 750 sampai 1250 kali lebih kuat dari petidin.
Nah, fentanyl ini menyebabkan ketergantungan fisik, kemudian euforia, analgesia yang kuat, dia bisa memperlambat EKG, meiosis, mual, dan muntah, tergantung dosis yang diberikan. Pemberian dosis secara besar, secara cepat bisa menyebabkan rigiditas dinding dada yang cukup parah untuk menghalangi ventilasi bagian back mask yang adekuat, kekakuan otot rangka, khususnya daerah otot torak dan juga abdomen. Kemudian fentanyl dapat menekan respon sistem hormonal dan metabolik akibat stres anestesia dan pembedahan, sehingga kadar hormon katabolik dalam darah relatif stabil. Untuk dosisnya, kemudian efek sampingnya, depresi nafas, berkeringat, muka merah, gatal, urtikaria, kekekalan otot. Kemudian pada sistem saraf ada rasa sakit kepala, gangguan penglihatan dan vertigo, depresi, mengantuk, koma, euforia, disforia, lemah, agitasi, ketegangan, dan kejang. Pada pencernaan bisa mual muntah, bisa juga konstipasi ya. Kemudian kardiovaskular bisa aritmia ataupun hipotensi postural. Kemudian reproduksi, ekskresi, dan endokrin, dia bisa menyebabkan retensi urin dan oliguri. Efek kolinergiknya ada bradikardi, mulut kering dan palpitasi. Kemudian ada tremor otot, pergerakan yang tidak terkoordinasi, delirium atau disorientasi, dan halusinasi. Untuk interaksinya, untuk obat-obatan yang kerjanya berhubungan dengan hambatan sitokrom PMP, sitokrom 3A4 ini. Kemudian bisa juga berinteraksi dengan golongan SSRI, SNRI ataupun MAO inhibitor. Kemudian rifampicin juga bisa. Kemudian dia juga berinteraksi dengan anestesi total lainnya. Ada obat penenang, barbiturat, dan juga narkotik. Karena dia bisa meningkatkan efek depresan dari fentanyl ini. Kita masuk ke anestesi inhalasi. Nah, anestesi inhalasi ini sungkupnya seperti ini ya. Ada enfuran. Nah, enfuran ini indikasinya untuk maintenance pada operasi persalinan pervaginam atau sesar. Dia dikontraindikasikan pada porfiria dan gangguan jantung. Nah, untuk dosisnya akan baca sendiri. Mekanisme kerjanya, enfuran berikatan dengan GABA-A dan cetoxisin sehingga menyebabkan pelepasan efek depresan pada ventral horn. Kemudian enfuran juga berikatan dengan ion kalsium pada retikulum sarkoplasma, satuan jantung sehingga memberikan efek depresan kardio berupa penurunan kontraktilitas otot jantung. Kemudian farmakodinamik farmakokinetiknya, dia bisa bekerja pada berbagai organ termasuk kardio dengan cara menurunkan kontraktilitas otot jantung, relaksasi otot uterus, respirasi ataupun pada neurologi. Konsepnya 7-10 menit. Untuk absorpsi sirkulasinya melalui paru-paru dengan konsentrasi alveolar minimum adalah 1,68%. Untuk distribusinya, dia bisa ke otak, darah, dan lemak subkutan. Ikatan protein plasmanya sebesar 97%. Metabolismenya menggunakan enzim sitokrom 2E1 dan akan menghasilkan influenza anorganik sebagai metabolit utama. Untuk eliminasinya, metabolisme menyumbang 5-9% dari eliminasi. Kemudian tahap eliminasi ini perlu diperhatikan terhadap peluang terjadinya nefrotoksik. Untuk efek sampingnya ada hiperkalemia perioperatif, kemudian hipertensi maligna, dan juga ada kondisi hipotensi, pusing, mual, hipokapnia, dan peningkatan sel darah putih. Kemudian ada isofluran. Nah, isofluran ini adalah golongan halogenasi ester ya, berbentuk cairan, tidak berwarna, tidak mengandung pengawet, dan relatif tidak larut dalam darah, namun cukup iritatif terhadap jalan nafas.
Kemudian proses induksi dan pemulihan dari isofluran relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan obat anestesi inhalasi lainnya. Namun cenderung lebih lambat bila dibandingkan dengan sevofluran. Nah, efek sampingnya ini dia bisa menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis karena vasodilatasi perifer. Sehingga untuk titrasi dosis ini kita harus berhati-hati untuk mencegah terjadinya vasodilatasi tersebut. Kemudian mekanisme kerjanya, dia secara sinergis berikatan dengan reseptor GABA tipe A dan menghambat reseptor NMDA ini. Kemudian onsetnya lumayan cepat sih, 7-10 menit, absorpsinya juga di saluran nafas ya. Kemudian distribusinya ke kardiovaskular, SSP, hepat, dan renal, dan belum diketahui apakah obat ini diekspresikan ke ASI. Ini belum tahu. Kemudian metabolismenya dia di hepar ya. Eliminasinya lewat ekspirasi dari paru. Kemudian sebagian dia juga diekspresikan melalui urin. Untuk interaksinya desfluran plus adsorben karbon dioksida kering membentuk karbon monoksida, sehingga untuk memperkecil resiko absorben karbon dioksida tidak boleh dibiarkan mengering. Kemudian penggunaan bersama penyakit dapat diberikan dengan aman dalam dosis naik menjadi 4,5 mikrogram per kilogram. Kemudian NMDA non-depolarisasi berpotensiasi dengan isofluran. Kemudian ada halotan. Nah, halotan ini adalah cairan anestesi inhalasi volatil yang tidak mudah terbakar, yang memberikan induksi secara cepat dalam menekan fungsi otot dan aktivitas simpatis. Nah, halotan menekan sekresi saliva, bronkial, dan lambung, serta melebarkan bronkiolus. Untuk mekanisme aksinya, dia menyebabkan anestesi umum karena bekerja pada beberapa saluran ion, sehingga bisa menekan konduksi saraf, pernafasan, dan kontraksibilitas jantung. Kemudian efek yang melumpuhkan dikaitkan dengan pengikatannya pada saluran kalium di neuron kolinergis. Efek halotan juga mungkin karena adanya pengikatan ke saluran NMDA dan kalsium yang menyebabkan hiperpolarisasi. Farmakodinamiknya, dia menekan SSP, menginduksi relaksasi otot, dan mengurangi kepekaan nyeri dengan mengubah rangsangan jaringan, dan mengatur tingkat koneksi sel yang dimediasi oleh gap junction dan mengubah aktivitas saluran yang mengatur potensial aksi. Farmakokinetiknya absorpsinya cepat, diabsorpsi melalui alveoli, distribusinya dalam lemak, kemudian metabolismenya hepar, ekspresinya paru. Interaksinya dengan beta blocker dan CCB, dia bisa memperburuk depresi miokard, kemudian dengan antidepresan trisiklik dan MAO, itu bisa menyebabkan fluktuasi tekanan darah dan aritmia. Kemudian kombinasi dari halotan dan aminofilin itu bisa menyebabkan aritmia ventrikel yang serius. Untuk reaksi yang merugikan, halotan ini bisa menyebabkan mual pasca operasi, muntah, menggigil, depresi nafas, hipotensi, relaksasi otot rangka, bradikardi. Untuk potensi yang fatal, ada hepatotoksik, hipertermia malignan, dan aritmia jantung. Ada desfluran. Nah, desfluran ini merupakan anestesi kerja cepat, ya, cairan volatil inhalasi, dan dilaporkan memiliki kekuatan 1/5 dari isofluran. Ini hati-hati ya, penggunaannya. Sebentar, ini mungkin ada yang ini nanti saya cek ulang ya mengenai efek sampingnya ini ya. Takutnya saya ketukar dengan isoflurannya.
Kemudian untuk farmakodinamiknya, dia bisa meningkatkan aktivitas penghambatan saluran prosinap dan dapat menghambat aktivitas rangsang sinaptik. Kemudian desfluran sebagai anestesi umum juga bekerja pada berbagai organ, termasuk kardiovaskular, respirasi, neurologi, dan hepatorenal. Kemudian pada sistem kardiovaskular, ini efek kardionya hampir sama dengan isofluran. Sistem respirasinya, desfluran menyebabkan penurunan volume tidal dan peningkatan laju pernafasan. Oke, neurologi, penurunan resistensi vaskular cerebri dan peningkatan tekanan intrakranial pada keadaan normotensi dan normokapnea. Sistem hepatorenal belum ada bukti bahwa desfluran memberikan efek nefrotoksik, tetapi seiring dengan penurunan cardiac output itu bisa terjadi penurunan kadar filtrasi glomerulus dan urin output. Nanti coba saya cek antara efek samping desfluran dan interaksi desfluran dengan isofluran ya. Takutnya tadi PPT-nya takutnya ada yang ketuker ini. Ini farmakokinetik desfluran ya, onsetnya 1-2 menit. Diabsorpsi melalui alveolus, distribusinya ditentukan oleh 3 faktor ya, yaitu daya lari jaringan terhadap anestesi, aliran darah jaringan, dan perbedaan tekanan parsial antara pembuluh darah arterial dan jaringan. Kemudian desfluran mengalami metabolisme pada hepar secara minimal, dan tingkat atom klorida anorganik pada serum dan tidak berubah dari keadaan pre-anestesi. Eliminasinya dari otak dan tubuh melalui sirkulasi darah ke ruang alveolar, jadi melalui paru-paru berarti ini eliminasinya. Nah, efek sampingnya ada batuk, apnea, gangguan nafas, kejang laring, mual, desaturasi darah, muntah, perubahan detak jantung, dan hipotensi. Ini ada nitrous oxide. Mekanisme kerjanya menghambat aktivasi reseptor NMDA dan jalur pensinyalan rangsangan neuronal yang merupakan mekanisme dari kunci pelindung saraf yang diinduksi nitrous oxide. Efeknya pada kardio, dia merangsang sistem saraf simpatis, pernafasan, tachypnea, kemudian penurunan volume tidal. Pada otak meningkatkan cerebral blood flow, meningkatkan tekanan intrakranial, sama meningkatkan konsumsi oksigen otak. Pada neuromuskular tidak memberikan efek yang signifikan. Faktanya pada konsentrasi tinggi di ruang hiperbarik, nitrous oxide ini menyebabkan kekakuan otot rangka dan bukan agen. Dan dia ini kelebihannya dia tidak masuk salah satu agen yang menyebabkan ini hipertermia maligna. Farmakodinamiknya dia menghambat reseptor NMDA, absorpsinya melalui paru, kemudian distribusinya kurang lebih 1-2 liter per menit sampai di organ vaskuler otak, hati, jantung, dan ginjal. Metabolismenya tidak mengalami metabolisme dan tidak membentuk senyawa lainnya, sehingga ekskresi secepat absorpsinya. Diperkirakan 0,004% dari yang terserap, dosis nitrous oxide mengalami metabolisme reduktif menjadi nitrogen di saluran pencernaan. Kemudian eliminasinya sangat cepat tadi ya. Ketika ada hipoksia difusi, ini bisa dicegah dengan pemberian oksigen 100% selama 5-10 menit setelah pemberian nitrous oxide. Dan biasanya laju pemulihannya ini lebih cepat daripada induksi karena jaringan yang belum mencapai keseimbangan akan terus dibius sehingga tekanan parsial alveolar turun di bawah tekanan parsial jaringan. Efek sampingnya pada penggunaan jangka kronis atau penggunaan intermittent ini bisa memicu terjadinya anemia megaloblastik karena adanya gangguan pada kerja vitamin B12. Kemudian efek toksik neurologis dapat terjadi tanpa perubahan hematologi sebelumnya. Depresi pembentukan sel darah putih juga dapat terjadi. Kemudian ada distensi perut, kecanduan, agranulosit, disorientasi, pusing, dan juga dan lain-lain.
Ada sevofluran ya, mekanisme kerjanya meningkatkan aktivitas penghambatan kanal possinap GABA dan glusin dan menghambat aktivitas eksitatori pada kanal sinaptik seperti NMDA, asetilkolinikotinik, serotonin dan glutamat pada SSP. Kemudian sevofluran ini merupakan senyawa anestesi yang digunakan dalam induksi dan pilihan umum anestesi. Baunya tidak menyengat dan tidak menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Ini cocok untuk induksi masker pada orang dewasa dan anak-anak. MAC pada dewasa usia 40 tahun 2,1% ini. Dan MAC sevofluran ini menurun seiring dengan bertambahnya usia. Jadi farmakokinetiknya distribusi tidak ada masalah nih, termasuk ketika diberikan pada pasien yang mengkonsumsi obat dengan ikatan protein kuat seperti phenytoin ini. Kemudian metabolismenya dia lewat sitokrom P450-2E1. Terus konsentrasi puncaknya muncul pada 2 jam setelah pemakaian anestesi dan kembali ke konsentrasi baseline setelah 48 jam post anestesi pada beberapa kasus. Untuk efek samping yang dilaporkan itu ringan dan sementara, dan mungkin juga mencerminkan prosedur pembedahan, kemudian karakter pasiennya, atau pengobatan yang diberikan. Untuk mual muntah dan delirium ditemukan pada periode pasca operasi, sering terjadi gejala sisa operasi dan anestesi umum yang mungkin disebabkan oleh anestesi inhalasi. Kemudian senyawa lainnya yang diberikan intraoperatif atau pasca operasi dan untuk respon pasien terhadap prosedur operasi. Ini untuk interaksi obatnya sih dia tidak dia sudah terbukti aman dan efektif bila diberikan bersamaan dengan pengobatan biasa yang digunakan dalam situasi pembedahan. Untuk yang interaksinya. Kemudian mengenai premedikasi anestesi. Nah, premedikasi anestesi ini adalah tindakan awal anestesi dengan memberikan obat-obat pendahuluan yang terdiri dari golongan antikolinergik, sedatif, dan analgesik. Nah, premedikasi ini dipilih berdasarkan klinis dan kebutuhan pasien. Faktor yang dapat menjadi pertimbangan diantaranya adalah usia, berat badan, kondisi fisik dan psikis, serta teknik anestesi. Tujuan pemberian pramedikasi diantaranya menimbulkan rasa nyaman, menghilangkan rasa khawatir, kecemasan, dan ketakutan, memberikan ketenangan, membuat amnesia, kemudian memberikan efek analgesik, mencegah mual dan muntah pasca operasi, mengurangi sekresi kelenjar saluran nafas, menekan refleks yang tidak diinginkan atau refleks yang membahayakan, kemudian memperlancar induksi dan bisa mengurangi atau meminimalkan dosis dari obat anestesi yang diperlukan. Nah, ini tadi beberapa obat yang digunakan sebagai premedikasi. Ada sedatif ya, sedatif ada golongan benzodiazepin, contohnya ada diazepam dan midazolam. Kemudian ada fenyltiazid ya, contohnya ada prometasin. Bisa juga menggunakan golongan analgesik narkotik ya, contohnya morfin ya, itu untuk yang golongan opium alkaloid, sedangkan untuk yang sintetik bisa menggunakan mepridin atau ketidin dan menggunakan fentanyl. Kemudian golongan antikolinergik yang sering digunakan pada pembedahan itu adalah atropin sulfat. Nah, ini pada anestesi yang menggunakan isofuran, perlu diperhatikan bahwa volume output akan berkurang, sedangkan denyut jantung akan meningkat, sehingga tidak disarankan mendapatkan premedikasi obat antikolinergik pada penggunaan isofuran. Kemudian ini untuk
untuk anestesi inhalasi bisa berupa gas atau cairan volatil. Kelompok obat ini dapat digunakan untuk induksi dan pemeliharaan anestesi dan mungkin dapat juga digunakan setelah induksi dengan anestetik intravena. Dalam mencegah hipoksia, anestetik inhalasi harus diberikan dengan kadar oksigen yang lebih besar daripada kadar di udara. Ini harus menjadi catatan. Kemudian untuk yang post medikasi intravena. Nah, pada pasien post anestesi, kesadarannya ini belum pulih sempurna, sehingga masih ada kecenderungan terjadi sumbatan jalan nafas, dan kemudian refleks perlindungan atau batuk muntahnya dan kemampuan menelan pada pasien post anestesi ini belum kembali normal, sehingga kita juga tetap harus melakukan monitoring yang juga hati-hati pada pasien post anestesi. Nah, sehingga tujuan perawatan pasca anestesi ini diantaranya adalah mempertahankan jalan nafas, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mempertahankan kenyamanan dan mencegah risiko injury, mempertahankan sirkulasi darah, observasi keadaan umum, observasi vomitus dan drainase, keseimbangan cairan, serta mempertahankan ventilasi atau oksigenasi. Ini. Nah, pada postmedikasi anestesi inhalasi ini bisa terjadi agitasi. Nah, agitasi ini tidak selalu menunjukkan respon perubahan perilaku yang signifikan. Pasien dengan kondisi agitasi post anestesi biasanya merasakan nyeri, kemudian bisa juga merasakan perubahan fisiologis, serta dia bisa juga mengalami kebingungan. Nah, ini terjadi pada pasien post anestesi yang menerima anestesi inhalasi seperti desfluran, sevofluran, isofluran, dan N2O. Agitasi juga terjadi pada pasien post anestesi dengan halotan, tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah. Walaupun agitasi post anestesi ini dapat menghilang dengan sendirinya, kondisi ini juga memiliki resiko yang dapat merugikan pasien, seperti pencabutan akses intravena, kemudian dia melepas sendiri perban pembalut luka, robeknya jahitan operasi, trauma pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, pada beberapa penelitian, pemberian analgesik berhasil mengurangi kondisi delirium atau agitasi pada pasien. Hal ini menunjukkan bahwa rasa sakit mungkin menjadi sumber terjadinya kondisi tersebut. Pemberian obat penenang atau obat analgesik serta adanya pengawasan ekstra dari perawat dapat membantu perbaikan kondisi pasien post anestesi. Ini monitoring pasien pemberian anestesi sistemik. Nah, ini kan yang adanya kondisi bangkitnya kesadaran selama proses operasi merupakan sebuah outcome yang tidak diinginkan. Hal ini merupakan komplikasi dari sebuah manajemen anestesi yang menjadi hal yang sangat berpotensi menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu monitoring kedalaman anestesi. Jadi, yang ditakutkan itu adalah pasien tiba-tiba bangun padahal operasinya belum selesai. Nah, hal itu yang harus dihindari pada pasien-pasien yang mendapatkan anestesi. Karena bisa jadi nanti kita akan berurusan dengan masalah hukum. Nah, di sini dari keputusan Menkes RI nomor HK0202 tahun 2015 mengenai pedoman nasional pelayanan kedokteran anestesiologi dan terapi intensif. Di sini ada pedoman anestesi umum. Pedoman anestesi umum itu dilakukan dengan memonitoring pasien melalui yang pertama pengelolaan jalan nafas sesuai dengan pedoman, kemudian dilakukan rumatan anestesi, kemudian ekstubasi dilakukan jika pasien sudah bernafas spontan, adekuat, dan stabil secara hemodinamik. Setelah itu dilakukan pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan bila ventilasi oksigenasi adekuat dan hemodinamiknya juga sudah stabil. Nah,
Pada saat pasien tiba di ruang pemulihan, maka dilakukan evaluasi fungsi vital. Pemantauan dilakukan secara periodik berdasarkan Albert Score. Dan pasien dapat dipindahkan ke ruang perawatan apabila Albert Score-nya ini sudah lebih dari 8. Nah, Albert Score ini diantaranya adalah ada aktivitas motorik, kemudian kondisi pernafasannya, kondisi kesadaran, sirkulasi pasien seperti apa, dan juga saturasi oksigen pasien pada saat itu berapa. Nah, kalau dari Albert Score-nya ini sudah lebih dari 8, maka pasien bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Nah, ini adalah monitoring yang perlu dilakukan selama pemberian anestesi. Yang pertama, tanda klinis. Nah, tanda klinis yang dimonitoring diantaranya ada tekanan darah, denyut jantung, laju pernafasan, dan suhu. Ini. Kemudian riwayat kesehatan dan pemeriksaan saluran nafas, jantung, paru-paru, dan sistem muskuloskeletal. Kemudian bukti infeksi di dekat lokasi atau kelainan anatomi mungkin merupakan kontraindikasi prosedur yang direncanakan. Kemudian sebelum dilakukan operasi, pasien juga perlu melakukan tes laboratorium. Ini adalah catatan perawatan anestesi di ruang operasi. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan sebelum operasi terhadap mesin anestesi dan peralatan terkait lainnya. Kemudian evaluasi ulang pasien segera sebelum induksi anestesi, termasuk tinjauan rekam medis untuk mencari hasil laboratorium baru atau laporan konsultasi. Terus dicek juga waktu pemberian, dosis, dan rute obat yang diberikan selama operasi. Perkirakan kehilangan darah dan output urin selama operasi, hasil uji laboratorium yang diperoleh selama operasi, cairan intravena, dan semua produk darah yang diberikan. Terus jangan lupa juga mencatat prosedur terkait seperti untuk intubasi trakea atau pemasangan monitor invasif, catatan tentang teknik intraoperatif khusus seperti mode ventilasi atau teknik khusus seperti penggunaan anestesi hipotensi, ventilasi satu paru, ventilasi jet frekuensi tinggi, atau bypass kardiopulmoner. Kemudian waktu dan pelaksanaan kejadian intraoperatif seperti induksi, kemudian posisinya seperti apa, insisi bedah, dan ekstubasi. Peristiwa atau komplikasi yang tidak biasa, misalnya aritmia. Jadi kalau di ruang operasi itu, untuk bagian anestesinya nanti itu tidak ada yang pegang sendiri ya. Biasanya sudah ada dokter anestesi yang standby di situ. Kadang ada juga perawat anestesi juga yang ikut membantu memonitoring kondisi pasien. Kalau pasiennya sendiri itu di tubuhnya itu juga sudah ada beberapa peralatan yang sudah dilekatkan pada pasien, misalnya untuk mengukur saturasi oksigennya itu seperti apa, kemudian tekanan apa. Kita juga dihubungkan dengan monitor yang mengukur detak jantung dan juga respiration rate kita. Nah, ini ada peralatan bantu monitoring anestesi. Yang pertama, monitoring berdasarkan EEG. Nah, ini perubahan dari keadaan terjaga ke keadaan general anestesi disertai dengan perubahan besar dalam aktivitas listrik spontan di otak. Aktivitas listrik tersebut direkam dari elektroda yang ditempatkan pada kulit kepala atau disebut sebagai elektroencephalograph atau EEG yang berfungsi untuk monitoring kedalaman anestesi bekerja. Kemudian yang kedua ada monitor bispectral index atau BIS. Nah, nilai indeks dari alat ini merupakan hasil dari komponen analisis bispektral dan algoritma BIS. Analisis bispektral itu adalah metodologi pemrosesan sinyal yang menilai hubungan antara komponen sinyal dan komponen penangkapan sinkronisasi sinyal atau EEG. Indeks dari BIS ini bisa 0 sampai 100. Nah, ini contohnya. Ini contoh ring dari indeks BIS. Kalau 100 berarti pasiennya itu masih bangun dan dia merespon terhadap suara. Kemudian kalau 80, pasiennya sudah mengalami sedasi, sedasinya ringan sampai sedang. Kemudian dia juga bisa
memberikan respon terhadap perintah atau dorongan atau getaran ringan. Yang 60 berarti dia pada kondisi anestesi umum. Ada kemungkinan kecil terjadinya explicit recall dan tidak respon terhadap stimulus verbal. Nah, begitu juga sampai ini sampai flatline EEG. Kemudian ada index of consciousness atau indeks kesadaran di sini. Jadi di sini pada pasien ditempatkan 3 elektrode merah dan kuning di dahi pasien dan 1 hijau di tulang zygomatic. Hasil dari proses pengolahan data pada index of consciousness ini simbolik dinamik dari 0 sampai 99 yang mencerminkan tingkat kesadaran pasien selama anestesi umum. Nah, ini ada pedoman anestesi umum prosedur akhir operasi. Nah, di sini terapi oksigen dengan menggunakan masker atau nasal kateter sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perlu dilakukan pemantauan fungsi vital di ruang pulih sadar sampai tidak ada gangguan fungsi vital. Ada evaluasi nyeri, gelisah, dan perubahan tanda vital. Kemudian pada beberapa kasus mungkin ada juga yang membutuhkan perawatan lebih lanjut di NICU atau PICU dengan alat dan monitoring khusus sesuai dengan kondisi penderita dan prosedur pembedahan. Atasi komplikasi yang terjadi dan analgetik pasca operasi. Ini catatan pasca operasi. Yang pertama adalah fungsi pernafasan, termasuk frekuensi nafas, jalan nafas, dan saturasi oksigen. Kemudian ada fungsi kardiovaskuler, termasuk denyut nadi dan tekanan darah, kemudian status mental, suhu, rasa sakit, mual dan muntah, hidrasi pasca operasi, kemudian ini yang harus diperhatikan juga selama 24 jam pertama, dokter anestesi masih bertanggung jawab terhadap hemodinamik dan nyeri pada pasien, serta efek samping tiap bahan aktif anestesia. Nah, ini ada beberapa obat yang digunakan untuk menetralisir anestesi. Nah, ini komplikasi yang terjadi pada pos anestesi ditandai dengan pasien lambat bangun atau 60-90 menit setelah anestesi umum yang bisa disebabkan dari sisa obat anestesi, mungkin efek sedatif, obat analgesik, atau pada pasien dengan kegagalan organ ataupun kondisi hipotermia. Di sini ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk menetralisir obat anestesi. Misalnya, kalau ternyata itu hubungannya dengan efek opiat, kita bisa memberikan naloxone 0,2 mg. Kalau berkaitan dengan efek benzodiazepin, kita bisa menggunakan flumazenil. Dan jika berhubungan dengan efek obat pelumpuh otot, maka kita bisa memberikan bisostigmin. Terus di sini sebagai catatan, anestesi intravena dapat digunakan baik untuk induksi anestesi maupun untuk pemeliharaan anestesi selama tindakan operasi. Anestetik intravena hampir seluruhnya menghasilkan efek dalam waktu satu masa sirkulasi lengan otak dan dapat menyebabkan apnea dan hipotensi. Karenanya harus selalu tersedia fasilitas resusitasi yang memadai. Kemudian kebutuhan setiap individu sangat beragam, dan dosis yang direkomendasikan di sini hanyalah sebagai panduan. Dosis yang lebih kecil diindikasikan untuk pasien yang sakit berat, di atas shock, atau pasien debilitasi dan pada gangguan hepar yang signifikan. Sementara pada pasien yang lebih kuat, mungkin memerlukan dosis yang lebih besar. Untuk memfasilitasi intubasi trakea, induksi diikuti oleh obat pemblok neuromuskular. Nah, ini obat-obatan yang biasa digunakan untuk remedikasi menurut Jonas, diantaranya ada natrium thiopental. Ini. Kemudian etomidat, ada juga propofol, dan juga ketamin. Dari saya untuk anestesinya ini, kalau misalnya terkait dengan tugasnya apoteker gimana,
Tugas apoteker itu menjamin bahwa obat-obatan yang dibutuhkan pada saat anestesi itu sudah tersedia. Termasuk juga dengan ketika ada efek samping ketika pasien ini masih dalam proses pembedahan. Atau mungkin juga pasien juga membutuhkan dosis ekstra pada pasien-pasien tertentu untuk menghindari supaya pasien tadi nggak bangun di tengah operasi. Itu sih dari saya. Monggo jika masih ada pertanyaan, silakan.